Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab 3, transformasi part 4. Ini adalah materi pertemuan ke-14 semester 1, tahun pelajaran 2022-2023. Mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP. Hari ini Jumat, tanggal 11 November 2022. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIUT, TU, ujian sekolah US, uji coba ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Transformasi geometri yang keempat, dilatasi. Definisi dilatasi atau perkalian. Nah, definisi dilatasi merupakan suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Jadi, bentuk dan ukuran sudutnya tidak berubah. Perhatikan gambar yang di depan. Kemudian, apakah sistem konstruksi bangunan berikut menerapkan sistem dilatasi? Oke, coba jelaskan. Pengertian dilatasi atau perkalian. Pengertiannya adalah dilatasi merupakan transformasi yang mengubah ukuran atau skala suatu bangun geometri, memperbesar atau memperkecil atau mengecil, tetapi tidak mengubah bentuk bangun tersebut. Nah, dilatasi pada bidang datar ditentukan oleh 1. Pusat dilatasi bisa O 0,0 dan P A, B. Nah, kemudian yang kedua, faktor skala dilatasi biasanya ditulis dengan huruf K kecil. Penerapan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari itu ada beberapa contoh. Di sini yang pertama adalah cincin kawin yang memiliki ukuran besar dan kecil, pas foto yang memiliki ukuran atau beberapa ukuran, kemudian perbesaran gambar pada gedung bioskop atau perbandingan, kemudian mikroskop atau alat pembesar zat mikro, miniatur atau replika kereta api, dan skala pada peta, dan yang lainnya. Kemudian transformasi dilatasi atau perkalian suatu bangun geometri. Perhatikan gambar segitiga ABC di sini. Di sini ada ABC, A aksen, B aksen, C aksen, dan A double aksen, B double aksen, dan C double aksen. Nah, bangun geometri segitiga ABC diperbesar menjadi bangun geometri segitiga A aksen, B aksen, C aksen, atau diperkecil menjadi bangun geometri segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen. Nah, transformasi semacam ini yang disebut perkalian atau dilatasi. Yang pertama adalah dilatasi titik P, X, Y terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala K, maka bayangan dilatasinya adalah P aksen KX, KY. Nah, ini bisa dituliskan dalam bentuk P, X, Y dengan pusat O 0,0 atau faktor skala K bisa ditulis dalam bentuk kurung O, K kecil. Maka bayangannya adalah P aksen KX, KY. Kemudian yang B dilatasi dengan titik A, X, Y terhadap titik pusat P, A, B dengan faktor skala K, maka bayangannya adalah A aksen dalam kurung A ditambah K, X dikurangi A, kemudian B ditambah K, Y dikurangi B. Oke?
Perhatikan di sini, jadi X aksennya itu adalah A ditambah K kali X dikurangi A. Kemudian yang Y aksennya itu adalah B ditambah K kali Y dikurangi B. Oke? Dilatasi titik A, X, Y terhadap titik pusat P, A, B dengan faktor skala K, bayangannya adalah A aksen dalam kurung A ditambah K dikali X dikurangi A, kemudian B ditambah K kali Y dikurangi B. Nah, ini bisa ditulis seperti yang ada di depan. Jadi, X aksennya bisa ditulis beda, tapi intinya sama. Jadi, K dalam kurung X dikurangi A ditambah A, kemudian yang Y aksen itu adalah K, Y dikurangi B ditambah P. Berarti dilambangkan dengan dalam kurung P, A, B, K kecil. Nah, contohnya di sini dilatasi titik P, X, Y terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala K. Bayangannya tadi udah P aksen itu adalah KX kali KY. Jadi intinya kalau di K-nya kita ganti 2, contohnya di sini bayangan segitiga ABC A-nya 31, B34, C13. Nah, dilatasi oleh 0,0, faktor skalanya kita kasih 2, maka koordinat bayangannya adalah kalau A 3,1, faktor skala 2 itu berarti bayangannya A aksen 2 kali 3, 2 kali 1. Berarti A aksennya 6,2. Begitu juga dengan B dan C. Perhatikan gambar yang ada di sampingnya, seperti itu. Dilatasi titik P, X, Y terhadap titik pusat A, M, A, B dengan faktor skala K itu adalah P aksen. A ditambah K dikali X dikurangi A. Kemudian B ditambah K kali Y dikurangi B. Nah, di sini dicontohkan segitiga PQR dengan P4,2, Q4,5 dan R2,4 dilatasi di pusat A 1,1. Oke, 1,1 dan faktor skalanya 2. Maka koordinat bangun hasil dilatasi adalah segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Maka bayangannya adalah yang titik P 4,2, faktor skalanya 2, dari titik pusatnya 1,1. Berarti P aksennya sama dengan P aksen dalam kurung 1 ditambah 2 dikali 4 dikurangi 1. 1 ditambah 2 dikali 2 dikurangi 1. Jadi P aksen, maaf itu P aksen 7,3. Begitu juga dengan yang Q dan R. Silakan pelajari sendiri, gambarnya ada di sebelah kanan. Dilatasi segitiga ABC dengan pusat O 0,0 dan faktor skala K sama dengan negatif 2 adalah A aksen, B aksen, C aksen. Nah, perhatikan di sini kalau dilatasi dengan pusat O 0,0 itu rumusnya adalah P aksen, KX, KY. Jadi tinggal mengalihkan dengan K-nya. Jadi itu yang A 4,2 didilatasi dengan pusat O 0,0 faktor skala negatif 2 itu berarti 4 kali min 2, 2 kali min 2. Jadi A aksennya negatif 8, negatif 4. Begitu juga dengan B dan C-nya. Silakan pelajari di gambar sebelah kanan. Oke, sifat dilatasi ditinjau dari nilai K-nya. Di sini ada gambar aslinya yang biru ya. Biru atau hijau itu ya. Biru. Gambar asli yang biru, kemudian kalau dikalikan dengan K sama dengan 1 itu berarti tetap dia. Nah, kemudian pusatnya O 0,0. Nah, di sini ada yang K sama dengan 2, artinya dikalikan dengan 2 semuanya koordinatnya. Itu ada di gambar paling atas kanan. Kemudian diperkecil dengan K sama dengan setengah, itu berarti yang ada di gambar bawahnya kecil kuning. Nah, kemudian kalau K-nya negatif 1,5 berarti dia di sebaliknya sama dengan yang kuning tapi arahnya
balikan. Nah, kemudian yang merah itu adalah K sama dengan min 1. Kemudian yang kuning paling bawah agak gede itu adalah dengan K sama dengan negatif 2. Jadi berseberangan dengan yang hijau yang K sama dengan 2. Tapi besarnya sama. Nah, sifat dilatasi ditinjau dari nilai K-nya bisa dirangkum sebagai berikut. Yang pertama adalah jika K lebih dari 1, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dari bangun semula. Kemudian yang kedua, jika K itu adalah lebih dari 0 tapi kurang dari 1, maka bayangannya diperkecil yang terletak pada pusat dilatasi dari bangun semula. Nah, kemudian yang ketiga, K-nya antara negatif 1 sampai 0 berarti bangun bayangan diperkecil tetapi terletak tidak sepihak, berarti agak berlawanan terhadap pusat dilatasi dari bangun semula. Kemudian yang keempat, jika K kurang dari negatif 1, maka bayangan diperbesar dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dari bangun semula, artinya berlawanan arah. Kemudian jika K sama dengan 1, itu berarti bangunnya bayangan sama dan tetap terletak pada pusat dilatasi dari bangun semula, tidak bergerak. Kemudian jika K sama dengan negatif 1, itu artinya bangun bayangan sama dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi atau bangun semula atau berlawanan arah. Oke. Nah, sekarang contoh 1 biar lebih jelas. Tentukan bayangan titik B 2,5 oleh dilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala 4. Nah, ini rumusnya adalah X aksen sama dengan KX, Y aksen sama dengan KY. Jadi artinya yang X dikalikan dengan 4. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8. Dan Y-nya juga dikali dengan 4. 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi bayangannya adalah 8,20. Kemudian contoh 2, di sini titik B 3,4 didilatasi oleh pusat 1,2 dan faktor skala 3. Nah, untuk X aksen itu adalah K kali X dikurangi A ditambah A. Y aksen K sama dengan K kali Y dikurangi B ditambah B. Oke, kita masukkan semuanya. Untuk X aksen itu berarti K-nya 3, X-nya 3, A-nya 1, kemudian ditambah A lagi 1. Jadi 3 kali 2 tambah 1 sama dengan 7. Dan untuk Y aksen itu adalah K-nya 3, Y-nya 4, B-nya 2. Jadi 3 kali 4 dikurangi 2 ditambah 2. Atau 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi bayangannya adalah 7,8. Kemudian contoh 3, perhatikan segitiga ABC di sini. Jika segitiga ABC dengan A 3,1, B 2,2, C 1,2 dan hasil dilatasinya itu adalah A aksen 6,2, B aksen 4,2 dan C aksen 2,4. Yang ditanyakan adalah berapa faktor skalanya jika berpusat di titik O 0,0. Nah, di sini A, kita ambil satu titik aja. A 3,1 itu berarti A aksennya 3 kali K atau K kali 3. Dan K,1 atau K kali 1 atau 1 kali K. Nah, karena bayangannya A aksen 6,2 berarti yang 3K sama dengan 6 berarti K-nya 2. Kalian boleh ngitung yang 1 kali K sama dengan 2. Itu mah langsung ketemu jadi K-nya sama dengan 2. Kalian bisa mencari titik yang lain. Nanti akan sama. K-nya sama dengan 2. Kemudian contoh 4. Perhatikan di sini ada gambar bayangan. Jika A negatif 2,1, B 1,1, C 1,3. Nah, bangun hasil dilatasinya adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang berpusat di titik O 0,0 dengan faktor skala 2.
maka koordinat bayangan atau titik bayangannya adalah, oke, ada berapa di situ? Kalau A negatif 2,1 berarti K-nya 2 artinya A aksen 2 kali negatif 2. Kemudian 2 kali 1. Jadi A aksennya negatif 4,2. Itu juga dengan yang B dan C. Kita kalikan dengan K atau 2. Kemudian contoh nomor 5, di sini ada segitiga yang berseberangan atau berlawanan arah. Nah, segitiga ABC, A-nya 23, B-nya 31, dan C 13. Bangun hasil dilatasinya adalah A aksen, B aksen, C aksen dengan koordinat itu. Nah, maka berapa faktor skalanya? Jadi yang ditanyakan adalah faktor skala. Jadi karena di sini pusatnya O 0,0, maka rumusnya adalah A aksen KX, KY. Jadi tinggal seperti yang tadi, kalau A 2,3, maka A aksennya 2 kali K, 3 kali K, atau K kali 2 atau K kali 3. Itu disama dengankan bayangannya itu negatif 2, negatif 3. Jadi 2K sama dengan negatif 2, artinya K sama dengan negatif 1. Kalian bisa ngecek lagi dengan yang titik B atau C. Contoh 6, perhatikan di sini ada segi 4 ya, segi 4. A, B, C, D, E. Koordinatnya sudah ada di situ. Maka berapa faktor skalanya? Kalian bisa mencari karena di sini titiknya O 0,0 pusatnya. Berarti untuk mencari faktor skalanya pakai rumusnya A aksen KX, KY. Jadi KX, KY berarti kalau B kita ambil di titik B 3,4, berarti B aksennya adalah 3 kali K atau 4 kali K. 3 kali K itu sama dengan 6, dilihat dari situ, dan 4 kali K sama dengan 8. Jadi 3K sama dengan 6 itu artinya K sama dengan 2. Oke? Oke, contoh 7, perhatikan gambar di samping. Di sini ada dua gambar. Yang pertama ukurannya B itu sama dengan 15 cm. Dan ukuran yang satunya sisi B-nya adalah 10 cm. Nah, kalian disuruh mencari, tentukan faktor skalanya. Jadi kalian tinggal membagi aja. Yang hasil dilatasinya adalah 10 dibagi dengan yang pertama, yang 15. Jadi 10 per 15 adalah 2/3. Jadi faktor skalanya adalah 2/3. Oke. Nah, ini contoh ke-8 untuk mencari faktor skala K tapi pusatnya di titik E 1,4. Dengan segitiga, maaf, di ABCD dengan koordinat 2,3, B 5,3, C 5,1, dan D 2,1. Kemudian koordinat bayangannya juga sudah ada. Jadi kita tinggal mencari rumus kalau melalui titik pusatnya adalah E 1,4, kemudian A aksennya itu artinya A ditambah K dikali X dikurangi A, kemudian B ditambah K kali Y dikurangi B. Oke, jadi kalau A-nya 2,3 berarti A aksennya 1 ditambah K dikali 2 kurangi 1. Kemudian yang 4 ditambah K kali 3 dikurangi 4. Nah, jadi yang 2 kurangi 1 adalah K, berarti 1 ditambah K, kemudian 4 dikurangi K. Nah, itu disama dengankan koordinat bayangannya yang 4,1. Jadi 1 ditambah K sama dengan 4, berarti K-nya 3. Atau 4 dikurangi K sama dengan 1, berarti K-nya 3. Jadi ini adalah faktor skala 3. Nah, sekarang sampai di LKPD 13, dilatasi atau perkalian, soal nomor 1, gambar dan tulis koordinat titiknya, serta hitung faktor skalanya K masing-masing. Bagian yang pertama segitiga ABC, yang satunya juga segitiga ABC, tapi berbeda K-nya. Oke, cari masing-masing.
Kemudian soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Nah, apakah kedua gambar berikut merupakan hasil dilatasi? Ya atau tidak? Nah, kalau iya, alasannya apa? Kalau tidak, alasannya apa? Berikan penjelasan kalian. Yang satu ukuran 30 cm, yang satunya 150 cm. K-nya berapa kalau ini merupakan dilatasi? Oke, soal ketiga. Perhatikan gambar berikut. Nah, apakah gambar yang berwarna biru sama merah itu merupakan hasil dilatasi? Berikan penjelasan kalian. Soal nomor 4, perhatikan di sini ada KLMN dengan K2,0, L3,0, M3,2, dan N2,2. Nah, di sini bangun hasil dilatasinya adalah K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen dengan pusatnya P1,4, maka tentukan berapakah faktor skalanya. Oke, kalian bisa ambil titik K atau L atau M atau N. Nanti hasilnya akan tetap sama. Oke, soal nomor 5, perhatikan gambar siapa? Marsha and the Beat ya. Siapa yang hafal? Nah, apakah gambar B merupakan hasil dilatasi dari gambar A? Kalau iya, berikan penjelasan kalian dengan mencari faktor skalanya. Kalau tidak, apa alasannya? Oke. Soal nomor 6, gambar segitiga ABC yang didilatasikan dan bangun hasil dilatasinya adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan titik pusatnya O 0,0. Yang pertama, tentukan koordinat titik-titiknya. Jadi kalian gambar, tulis koordinatnya. Kemudian yang B, hitunglah faktor skalanya K. Kemudian hitung luas masing-masing, segitiga yang ini berapa, segitiga yang A aksen, B aksen berapa. Nah, yang pertanyaan terakhir adalah apakah luas segitiga A aksen, B aksen, C aksen itu akan sama dengan K kali luas segitiga A, B, C. Oke? Soal nomor 7. Gambar dan tentukan koordinat setiap bersegi berikut dan hitunglah faktor skalanya K masing-masing. Yang pertama adalah persegi A dengan hasil bangun dilatasinya B. A itu yang kecil, kanan atas ya kecil. Kemudian B-nya itu yang paling kanan yang gede. Kemudian yang B, persegi A dengan hasil bangun dilatasinya C. C-nya itu adalah yang paling bawah di kiri. Kemudian persegi A dengan hasil bangun dilatasinya adalah D. D itu yang kecil di kiri. Nah, carilah masing-masing faktor skalanya. Soal nomor 8, persegi panjang ABCD jika bangun hasil dilatasinya adalah A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Dengan titik pusat dilatasi di A, maka dan diketahui dengan A aksen D aksen itu adalah 16 meter dan A aksen B aksen itu adalah 12 meter. Nah, hitunglah luas segitiga ABC dan luas segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, apakah luas segitiga A aksen, B aksen, C aksen? Maaf, segitiga. Segi empatnya A aksen, B aksen, C aksen, D aksen sama dengan 2 kali luas segitiga luas ABCD. Nah, dengan catatan luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Silahkan dihitung. Soal nomor 9, diketahui segitiga ABC adalah bangun asal yang hitam berarti yang tengah. Tentukan koordinat titik ketiga segitiga berikut dan hitunglah faktor skalanya. Dari yang tengah dan hasil dilatasinya yang A aksen, A2, B2, C2 yang hijau yang di atas. Kemudian segitiga ABC dengan bangun dilatasinya yang A3, B3, C3 yang oranye kecil di bawah. Soal nomor 10. A. Diketahui segitiga ABC dengan A negatif 6,8, B 10,-4, C 7,13 dan didilatasikan dengan faktor skala K sama dengan 5.
Maka tentukan koordinat titik bayangannya, yaitu A aksen, B aksen, C aksen yang berpusat di titik O 0,0. Kemudian yang B diketahui PQRS dengan 5,8, negatif 8, dan Q 12,7, dan R 4, negatif 9, dan S 6,10 dengan bangun hasil dilatasinya adalah P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen yang berpusat di titik P 3,6 dengan faktor skala K sama dengan 7. Nah, catatan untuk soal nomor 10 tidak perlu digambar, tetapi dihitung dengan rumusnya masing-masing. Udah hafal yang poin A itu berarti kalau A, X, Y berarti dilatasinya apa? Hasil dilatasinya adalah A aksen, KX, KY. Nah, kemudian yang nomor B itu adalah A aksen dalam kurung X dikurangi A ditambah A, K kali X dikurangi A ditambah A, K kali Y dikurangi B ditambah B. Oke, seperti yang di kelas tadi. Oke, silahkan kerjakan LKPD 13, dilatasi atau perkalian. Tulis jawaban kalian di kertas folio dan gambar di buku berpetak dengan cara penyelesaiannya. Kumpulkan langsung di sekolah sesuai jadwal kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan. Sukses buat kalian semua dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.